Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya anak-anak ya. Anak-anak, hari ini kalian masih belajar bersama Bu Sofa ya. Di tema 2, subtema 3, pembelajaran ke-6. Nah, masih tentang energi alternatif. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks visual dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks visual dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan pembelajaran yang keempat, siswa mampu mengomunikasikan pentingnya kerjasama dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Kita mempunyai kewajiban untuk menghemat energi yang jumlahnya sangat terbatas, karena energi tersebut suatu saat akan habis. Selain menghemat, kita juga mempunyai kewajiban untuk terus-menerus mencari cara untuk menciptakan energi alternatif agar kebutuhan akan energi tetap dapat terpenuhi. Jadi, anak-anak, selain kita harus menghemat energi, kita juga harus mencari cara untuk memanfaatkan energi alternatif yang ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita perlu mengembangkan energi alternatif? Nah, kita semua perlu menggunakan energi alternatif yang ada di bumi untuk menghemat pasokan energi utama yang pasokannya mulai menipis. Minyak bumi adalah sumber energi utama yang ada di bumi, sering menggunakan minyak bumi sebagai sumber energi utama. Jadi, walaupun kita sekarang sudah menghemat energi, tapi lama-kelamaan energi itu akan habis dan kita harus menyiapkan energi alternatif ya anak-anak ya. Nah, manfaat energi alternatif, kemarin kita sudah bahas ya. Matahari, satu ada matahari. Energi matahari dapat digunakan sebagai pembangkit listrik, tenaga surya, sumber energi pada panel surya, mobil tenaga surya ya. Jadi matahari itu dimanfaatkan oleh panel surya. Jadi energi dari matahari itu dikumpulkan di panel surya. Nah, setelah itu dari panel surya lalu diolah, ada yang menjadi energi listrik, ada juga yang digunakan sebagai energi untuk menggerakkan mobil ya, namanya mobil tenaga surya. Yang kedua ada ombak. Ombak dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga ombak ya. Yang ketiga angin. Angin dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Dan fungsi lainnya yaitu menggerakkan kapal layar ya anak-anak ya. Lalu manfaat energi alternatif yang kelima itu ada panas bumi. Panas bumi dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang keenam ada biodiesel. Nah, biodiesel ini dimanfaatkan untuk pengganti solar ya anak-anak ya. Karena ada beberapa mobil yang masih pakai diesel. Nah, kalau pakai diesel itu bahan bakarnya solar ya. Nah, biodiesel ini bisa pengganti solar. Yang ketujuh ada gasohol. Gasohol dapat digunakan untuk bahan bakar motor. Dan yang kedelapan itu ada biogas. Biogas itu masih ingat sumbernya dari mana?
Biogas itu sumbernya dari kotoran-kotoran hewan ya. Nah, biogas ini dapat digunakan untuk pengganti LPG. Nah, selanjutnya ada kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan ya anak-anak ya. Nah, ini ada kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestarian. Salah satu caranya adalah memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan. Misalnya menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas seperti mobil listrik dan mobil tenaga surya. Energi alternatif adalah energi yang ramah lingkungan dan tidak pernah habis. Misalnya energi yang berasal dari air, angin, panas matahari, dan sumber daya alam lain yang dapat diperbaharui. Kita juga berkewajiban membangun dalam gedung dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan. Misalnya membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan di siang hari ya. Jadi kita harus melihat kewajiban dan hak kita ya. Misalnya kalau membangun gedung itu coba dirancang supaya matahari itu tetap bisa masuk ke dalam gedung tersebut sehingga ketika siang hari bisa menghemat energi, tidak harus menggunakan energi listrik. Setelah memenuhi kewajiban, kita dapat memperoleh hak. Misalnya memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk minum, mandi, pengairan, dan pembangkit tenaga listrik. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan, misalnya dari tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber energi atau tenaga. Sebelum memperoleh hak kita terhadap lingkungan, mari kita laksanakan kewajiban terlebih dahulu. Ya anak-anak ya, tiap kali ada hak pasti berdampingan dengan kewajiban. Ada yang tahu apa saja kewajiban kita terhadap lingkungan anak-anak? Nah, kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya dengan cara memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan. Sedangkan hak kita terhadap lingkungan yaitu memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya dari tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber energi atau tenaga. Lalu memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan. Dan hak kita terhadap lingkungan memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk minum, mandi, pengairan, dan pembangkit tenaga listrik ya. Nah, kenapa sih kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum mendapatkan hak terhadap lingkungan? Ada yang bisa jawab anak-anak? Nah, kewajiban dan hak harus dijalankan secara seimbang. Hak diperoleh setelah kita melaksanakan kewajiban ya anak-anak ya. Jadi itulah hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Antara hak dan kewajiban itu harus seimbang ya. Alhamdulillah anak-anak pembelajaran di pembelajaran 6 ini telah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.